Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saudaraku semua, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Sholawat serta salam tidak lupa juga kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 7 golongan pengikut Dajjal di akhir zaman. Siapa sajakah golongan tersebut? Fitnah terbesar akhir zaman ditandai dengan kemunculan Dajjal. Dalam banyak hadis tercantum dengan jelas akan bahaya makhluk ini. Bahkan setiap nabi pun pasti memperingatkan umatnya untuk waspada agar tak termakan fitnahnya. Supaya umat Islam bisa terhindar dari fitnahnya, diantaranya adalah melalui jalur ilmu. Dengan mengetahui siapa pengikut Dajjal di akhir zaman, paling tidak umat bisa menyiapkan kewaspadaan sejak dini untuk tidak menjadi bagian dari pengikutnya. Dari Muhammad Ahmad Al-Mubayyad, berdasarkan nas yang ada 7 pengikut Dajjal di akhir zaman. 1. Orang-orang Yahudi. Terkait hal ini, Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa kelak Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari Asbahan yang sekarang masuk wilayah Iran yang memakai baju tebal berjahit. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini bukan menunjukkan pembatasan jumlah, namun terkait betapa banyaknya pengikut Dajjal kala itu. Jika di Asbahan saja pengikutnya sebanyak itu, apalagi di wilayah-wilayah lainnya. Terlebih, Dajjal diberikan kemampuan luar biasa untuk berkeliling dunia dalam waktu yang super cepat, kecuali Mekah dan Madinah yang dijaga oleh malaikat. Penyebutan orang Yahudi dikaitkan dengan Dajjal sangatlah menarik. Bila umat Islam mau menarik benang merah antara kejadian-kejadian di dunia sekarang ini hingga akhir zaman, bahwa kerusakan-kerusakan yang banyak didalangi orang-orang Yahudi sepanjang zaman kelak akan bertemu dengan muara kerusakan yang dibawa Dajjal. Bisa jadi mereka telah menyiapkan secara matang kedatangan Dajjal. 2. Kelompok-kelompok Khawarij. Menurut riwayat Ibnu Majah, Nabi bersabda bahwa akan tumbuh pemuda yang fasih baca Al-Quran tapi hanya sampai kerongkongan. Setiap kali sekelompok dari mereka muncul, maka pantas dihancurkan. Kemunculannya lebih dari 20 kali hingga sampai kedatangan Dajjal. Dari hadis tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa salah satu pengikut Dajjal adalah Khawarij. Sebuah gambaran umum bagi orang-orang yang dungu, tidak mengetahui dengan baik ajaran-ajaran Islam yang benar, memahami Islam dari lahiriahnya saja, gampang mengkafirkan orang tanpa dasar ilmu dan lain sebagainya yang menggambarkan kepandiran mereka. Orang seperti ini kelak akan menjadi pengikut setia Dajjal. 3. Pelaku bid'ah dan kesesatan. Huzaifah radhiyallahu anhu pernah mendengar sabda Nabi bahwa setiap umat ada majusinya, sementara majusi umat ini adalah mereka yang tidak percaya takdir. Kalau berjumpa dengan orang semacam ini, Nabi SAW melarang untuk menghadiri jenazahnya dan dilarang membesuk mereka di kala sakit karena mereka adalah pengikut Dajjal. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini menggambarkan secara implisit bahwa kelak pengikut Dajjal adalah orang-orang yang suka melakukan bid'ah, baik secara akidah maupun ibadah, dan suka mengerjakan kesesatan. 4. Para wanita. Kelak di akhir zaman, berdasarkan riwayat Ahmad, kebanyakan yang terpengaruh dengan fitnah Dajjal adalah para wanita. Sampai-sampai ada orang yang mengikat istri, ibu, putri, dan saudara perempuannya agar tidak keluar rumah termakan fitnah Dajjal. Hadis ini sama sekali bukan bermaksud merendahkan wanita. Menurut Dr. Mubayyad, banyak di kalangan wanita yang mengikuti Dajjal karena gampang tergoda dengan syahwat dunia.
dan tidak begitu mengedepankan akalnya sebagaimana laki-laki. Sementara itu, fitnah Dajjal yang begitu menggoda di saat kondisi dunia kala itu begitu memprihatinkan. Misalnya api diperlihatkan menjadi air, sebaliknya air diperlihatkan bagai api, dan berbagai fitnah lainnya sangat sulit dilawan jika tak berbenteng keimanan. 5. Setan dan Iblis. Dalam hadis riwayat Amr bin As radhiyallahu anhu, disebutkan sabda Nabi bahwa di laut ada setan-setan yang dipenjara oleh Nabi Sulaiman radhiyallahu anhu yang kelak akan keluar membacakan sesuatu kepada manusia. Hadis riwayat Muslim. Kemungkinan keluarnya setan-setan ini adalah menjelang atau saat Dajjal muncul. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa kelak setan-setan akan berjalan di bagian depan Dajjal yang menyerukan fitnahnya di berbagai negeri dan kota yang dimasuki Dajjal. 6. Tukang sihir. Berdasarkan penelitian Dr. Mubayyad, di sebagian riwayat ada yang menunjukkan bahwa tukang sihir atau dukun dan semacamnya kelak menjadi pengikut Dajjal. Mereka berjalan di depan Dajjal dengan kebohongan dan kedustaan yang dibuat-buat untuk menyebarkan fitnah Dajjal. 7. Pengikut hawa nafsu. Pengikut Dajjal yang lain adalah mereka yang tahu bahwa Dajjal itu dusta. Namun mereka tak kuat bersabar menahan fitnahnya, akibatnya termakan juga. Abu Nuaim meriwayatkan dari Ubaid bin Umar al-Laitsi bahwa ketika Dajjal keluar, salah satu yang mengikutinya adalah orang-orang yang mengetahui bahwa Dajjal adalah kafir. Tapi mereka tetap ikut karena ingin memakan makanannya serta kebutuhan lainnya. Ketika murka Allah turun, maka mereka juga terkena imbasnya. Dari ketujuh orang pengikut Dajjal, setidaknya umat Islam bisa waspada sejak sekarang terhadap orang-orang Yahudi yang konon sekarang menguasai dunia. Tidak ikut-ikutan dengan sekte menyimpang seperti Khawarij dan semacamnya, tidak melakukan bid'ah serta kesesatan. Bagi wanita juga mempersiapkan diri dari berbagai fitnah Dajjal, atau bagi orang tua agar menjaga pendidikan terutama anak putrinya dengan baik agar tidak mudah termakan fitnah Dajjal. Semoga video ini bisa menjadi pengingat sekaligus pengetahuan baru yang bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kepada sahabat dan keluarga kita agar kita semua dapat memahaminya dengan baik. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.